أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. صدق الله العظيم wa sadaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin, jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mengawasi, Zat yang maha melihat seluruh apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya di muka bumi ini. Zat yang maha memberikan kenikmatan kepada kita sekalian. Olehnya itu sekali lagi, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempertebal, meningkatkan kadar kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang begitu banyak diberikan Allah kenikmatan, tetapi dengan kenikmatan itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita hadir di tempat ini, kita pun juga mengikut sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, inni astaghfirullah wa atubu ilaih, sesungguhnya diriku, kata Nabi, senantiasa beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fil yaumi aktsara min 70 marratan. Di dalam setiap hari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beristighfar, mohon ampun kepada Allah lebih daripada 70 kali. Jamaah yang dimuliakan Allah, isyarat apa yang ingin disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat hadisnya ini? Nabi mengisyaratkan bahwa Nabi adalah manusia yang sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Rasul adalah manusia
yang sudah diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah manusia yang memang dalam kehidupannya itu mendapati dirinya penuh dengan tantangan dan cobaan. Akan tetapi Nabi tidak pernah berkeluh kesah. Hanya saja yang Nabi lakukan dalam kesehariannya, istighfirullah, beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah isyarat yang diberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Ternyata hikmah di balik hadis Nabi ini, lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang sudah dijamin Allah masuk ke dalam surga, masihlah tetap beristighfar kepada Allah. Isyaratnya adalah bagaimana dengan kita? Kita ini bukan kekasih Allah. Kita ini belum ada jaminan dijamin masuk ke dalam surga. Kita pula hamba Allah yang belumlah ada jaminan diampuni noda dan dosa kita. Yang dalam kehidupan kita ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak jarang ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak jarang di antara kita berkeluh kesah, mengeluh akan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimulakan Allah, tentunya kita menyadari bersama bahwa seiring waktu berjalan kehidupan kita di alam dunia ini, pasti Allah akan menguji hambanya. Dan ketika kita diuji oleh Allah, tentunya jangan sekali-kali kita mengeluh. Haruslah kita bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Tetapi jangan dimulakan Allah, kendati pun kita sudah bersabar, kendati pun bagaimana kita mampu untuk menahan ujian dari Allah, pastilah akan terbesit keluhan dalam hati kita. Apa yang harus mesti kita lakukan? Contohlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, perbanyaklah beristighfar kepada Allah, sebagaimana Rasul beristighfar dalam kesehariannya lebih daripada 70 kali. Lantas jamaah dimulakan Allah, pasti kita bertanya, apa sih hubungannya dengan keluh kesah kita? Apa sih hubungannya ujian yang Allah berikan kepada kita dengan istighfar? Kenapa kita harus istighfar? Bukankah istighfar yang kita pahami, kita barulah beristighfar kalau kita melakukan sebuah dosa? Padahal zaman dimulakan Allah, luar biasa fadilah yang namanya istighfar, Pak. Sangat luar biasa fadilah, keutamaan ketika kita senantiasa mengucapkan, mendawamkan kalimat istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau adalah ulama yang hidup di masa kekhalifahan Umayyah. Beliau terkenal dengan wejangan-wejangannya. Beliau terkenal dengan nasihat-nasihatnya yang sangat menyejukkan hati. Satu ketika beliau didatangi beberapa orang mengeluh dengan kondisi dan keadaan mereka masing-masing yang berbeda-beda. Satu orang datang mengeluh kepada Al-Imam Hasan Al-Basri ini, "Wahai Imam, saya adalah petani. Saya mempunyai tanaman, gagal panen disebabkan karena dilanda kekeringan. Apa yang mesti saya lakukan, wahai Imam?" Kata Al-Imam Hasan Basri, beliau cuma katakan, "Istighfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah." Orang yang kedua datang mengeluh, mengadukan nasibnya kepada Al-Imam Hasan Al-Basri ini, Pak. Dia mengeluh, "Wahai Imam, saya ini orang miskin. Saya sudah berusaha, saya sudah keluarkan modal, akan tetapi
taraf perekonomian saya tidak berubah, tetap saya miskin-miskin. Apa yang saya mesti lakukan wahai imam? Apa jawaban Hasan Basri? Berkata, istighfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Orang yang ketiga datang, Pak, mengadukan nasibnya, kondisi dan keadaannya kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Wahai imam, kami ini adalah pasangan suami istri yang sudah bertahun-tahun lamanya membina bahtera rumah tangga. Akan tetapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin, kiranya Allah berikan kami keturunan, tetapi sampai hari ini kami belum mendapatkan keturunan. Apa yang mesti kami lakukan? Apa kata Hasan Basri? Istighfirullah, perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Orang yang keempat datang mengadukan kondisi dan keadaannya kepada beliau. Wahai imam, di kampung kami terjadi yang namanya musim paceklik, gagal panen. Semua tumbuh-tumbuhan, semua tanaman-tanaman, buah-buahan yang kami tanam tidak ada yang berhasil. Musim paceklik. Apa yang mesti kami lakukan wahai imam? Apa jawaban Hasan Al-Basri? Istighfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, murid Al-Imam Hasan Al-Basri yang bernama Ar-Rabi bil Al-Sabi mendengarkan beberapa orang yang datang mengadukan kondisi dan keadaan yang berbeda-beda kepada gurunya. Lantas mendengarkan jawaban gurunya hanya satu saja, yaitu istighfirullah. Sementara orang yang datang mengadukan kondisi dan keadaannya itu berbeda-beda. Lalu bertanyalah sang murid kepada gurunya, wahai guruku, saya perhatikan dari tadi ada beberapa orang datang mengadukan nasibnya ini berbeda-beda. Ada yang mengadukan nasibnya bahwa dia gagal panen karena musim kering, tanah perkebunannya tidak subur dan kering. Ada yang mengadukan kondisi dan keadaannya dalam kondisi miskin. Ada yang mengadukan kondisi dan keadaannya tidak mempunyai keturunan. Ada juga yang mengadukan kondisi keadaannya dilanda musim paceklik. Tetapi yang membuat saya heran wahai guruku, di antara beberapa banyak kondisi yang diadukan orang kepadamu, kenapa engkau hanya menjawab satu kalimat, istighfirullah, perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Apa kata gurunya? Hasan Basri berkata, wahai muridku, sesungguhnya ketahuilah, jawaban yang saya berikan kepada mereka ini bukan karena lantaran dasar olah pikiran saya sendiri, tetapi kata beliau, saya menjawab pertanyaan mereka, memberikan solusi kepada mereka atas jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menjawab keluh kesah mereka. Di dalam surah Nuh ayat yang ke-10, 11, 12 Allah menjawab keluh kesah tersebut. Di dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kenapa Allah memerintahkan hambanya memperbanyak istighfar kepada Allah? Di lanjutan ayat yang ke-11 Allah berfirman, "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Maka sesungguhnya di balik istighfarmu itu, kata Allah, Allah akan turunkan hujan yang sangat lebat. Lalu di ayat selanjutnya Allah berfirman, wa yumdidukum bi amwal, maka Allah akan berikan harta yang melimpah kepadamu. Wa banin, maka Allah adakan keturunan anak-anak untukmu.
Wa yaj'al lakum jannatin, maka Allah akan tumbuhkan perkebunan-perkebunanmu. Wa yaj'al lakum anhara, maka Allah Subhanahu wa taala akan alirkan sungai-sungai untukmu. Beberapa persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini pasti akan berbeda-beda. Tetapi ternyata jamaah dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan solusi jalan keluar kepada kita. Hanya satu, istighfirullah. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang bertahun-tahun tidak mempunyai anak, mungkin barangkali selama bahtera rumah tangga Anda tidak mendekatkan diri kita di hadapan Allah dengan banyak istighfar. Kita yang sudah berusaha mencari pekerjaan, namun taraf kehidupan perekonomian kita tidak ada perubahan, mungkin selama ini jauh daripada kita mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berprofesi petani, yang mungkin tanaman kita tidak sebagaimana apa yang kita harapkan, mungkin selama kita menanam, kita jarang mendekatkan diri kepada Allah dengan istighfar. Negeri kita mungkin dilanda musim paceklik, sungai-sungainya mungkin mengering, mungkin masyarakatnya atau warganya selama ini, sepanjang ini tidak pernah beristighfar, mendekatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam kehidupannya diliputi berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata Rasul paham betul bagaimana cara mendapatkan keberkahan tersebut, yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, dalam sehari semalam beliau lebih daripada 70 kali beristighfar. Jangan dimuliakan Allah, kehidupan kita di alam dunia ini pastilah tidak pernah terlepas dari persoalan-persoalan. Nah, ketika datangnya persoalan itu, mungkin sebuah teguran dari Allah, mungkin sebuah nasihat kepada Allah, mungkin sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi kita yang menjauhkan diri kita di hadapan Allah, yang kurang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyaklah beristighfar kepada Allah, dengan sendirinya insyaallah Allah akan berikan keberkahan, Allah akan berikan jalan keluar dari seluruh persoalan-persoalan yang kita dihadapi, baik di dunia, lebih-lebih lagi nanti kelak di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'na wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim.